Halo, selamat sore Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di program POV Times, di mana kita akan bahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis dan saya Gilang Pandutanaya. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang, sore juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z, semoga kalian sehat ya. Sehat selalu. Mbak Uni, ada dua tema yang akan kita bahas seperti biasa di episode kali ini. Yang pertama adalah mengenai reformasi Polri, lalu yang kedua perdamaian di Timur Tengah. Nah, kita ke tema yang pertama terlebih dahulu Mbak. Ini kan merespon demonstrasi di bulan Agustus lalu yang dipicu oleh penanganan aparat kepolisian dan juga menuai kritik serta saran dari sejumlah pihak. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membentuk Komisi Reformasi Polri. Namun sampai kurang lebih 1,5 bulan ini Mbak, komisi ini juga belum dilantik. Nah, dari POV Times sendiri seperti apa Mbak? Ya, ini menarik ya. Nampaknya dan ini kita dapatkan dari informasi yang kita kumpulkan. Harusnya kan kalau membaca pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara ya, Pak Prasetya Hadi, mestinya itu minggu lalu ya, dia membuat pernyataan tanggal 5 Oktober, mestinya minggu ini Komisi Reformasi Polri itu sudah diumumkan, ada 9 nama ya. Sudah beredar nama-nama seperti Profesor Mahfud yang memang sudah menyatakan bersedia, lalu ada Profesor Jimli Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Mahfud juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian Profesor Yusril Iza Mahendra yang sekarang Menteri Koordinator Hukum dan HAM dan IMPAS ya, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan tentu saja yang kita kumpulkan, Gilang, Kapolri ada di dalam komisi tersebut ya, harus ada Kapolri ya, karena kan yang akan direformasi Polri, dan biasanya kan komisi-komisi seperti ini sangat membutuhkan full support dari yang akan direformasi. Dalam hal ini ada kepolisian. Lalu pastinya ada penasehat presiden ya, bidang reformasi Polri, yaitu mantan Wakapolri Pak Adam Doviri. Nah, berarti kan Pak Adam Doviri, Pak Kapolri, Prof Yusril, Profesor Mahfud, kemudian Profesor Jimli ya, ada 5. Nah, tinggal 4 lagi. Kita mendapatkan informasi bahwa akan ada mantan Kapolri juga yang masuk ya. Tapi kalau membaca statement dari Mensesnek, dia mengatakan bahwa ada yang tidak bersedia ya. Mengapa itu ditunda? Itu karena ada yang tadinya diharapkan ada masuk ke situ, itu tidak bersedia sehingga ini ditunda. Nah, ini memang pertama ya, ini adalah bagian dari yang diinginkan dalam tuntutan rakyat 17.8 ya. Kalau friendly reminder sebetulnya ini dalam 1 tahun, deadline 31 Agustus 2026, bersihkan dan reformasi Polri itu masuk ya, kepolisian agar profesional dan humanis. Tetapi yang dalam waktu 1 minggu itu yang juga diharapkan dari kepolisian adalah bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan ya. Kemudian bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Nah, ini yang belum semuanya, bahkan ada yang akan diadili kan ya pekan ini. Kemudian tangkap dan adili proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang merintahkan dan melakukan tindakan kekerasan. Ini sudah dilakukan kepada 7 orang yang ada di Brimob itu ya, di mobil rantis yang melindas Afan. Tetapi apakah cuma sampai di situ aja ya? Karena sebetulnya dari dua minimal dari 7 orang itu yang sudah menyatakan bahwa mereka itu hanya menjalankan perintah. Jadi pertanyaannya siapa yang memberikan perintah juga belum jelas sampai sekarang. Jadi kemudian Gerakan Nurani Bangsa, tokoh-tokoh lintas agama kan juga ketika bertemu dengan Presiden, keluar dari sana mereka menyatakan bahwa Presiden sepakat setuju untuk membentuk Komisi Reformasi Polri. Nah, makanya ini kan udah 1,5 bulan ya. Apakah ini jadi kalau kelamaan nanti bisa kehilangan momentum ya, kehilangan momentum karena memang Komisi Reformasi Kepolisian ini sangat diharapkan sebagai respons dari banyak sekali kritik masyarakat terhadap penanganan ya, cara-cara penanganan kepolisian terhadap berbagai macam aksi unjuk rasa. Tentu puncaknya itu adalah prahara yang kita sebut prahara Agustus. Nah, bahkan, nah ini juga anehnya, bahkan justru
tanggal 24 September polisi Kapolri sudah membentuk tim akselerasi reformasi Polri yang beranggotakan 52 pejabat tinggi di lingkungan polisi. Nah, jadi ini yang kita pernah bahas bahwa masyarakat tuh mempertanyakan apakah mungkin tim yang dibentuk oleh Polri ini itu bisa ya memperbaiki, karena kalau memang bisa diharapkan harusnya nggak perlu ada tuntutan dari masyarakat. Harusnya kalau kesadaran dan kemampuan itu ada, kesadaran, kemampuan, kemauan dari Polri untuk mereformasi dirinya, memperbaiki dirinya itu lebih humanis, itu ada, harusnya nggak akan terjadi, nggak terjadi tuh kekerasan-kekerasan yang selama ini terjadi ya, kasus-kasus yang tidak jelas penanganannya. Dan puncaknya itu adalah Prahara Agustus. Makanya ketidakpercayaan dari publik kepada tim bentukan dari Polri ini sungguh besar. Nah, masalahnya justru yang diharapkan kepada pemerintah, Presiden dalam hal ini, Presiden Prabowo, pembentukan Komisi Reformasi Polri justru tertunda-tunda. Nah, jadi kita berharap sebetulnya jangan sampai, karena kita mendengar ada tarik-menarik juga, beberapa pihak ingin memasukkan istilahnya tuh namanya lah ya, orang yang diinginkan ke komisi itu, termasuk dari pihak misalnya tokoh-tokoh di lingkungan militer juga ingin ada sosok yang mereka anggap mewakili kepentingan mereka. Nah, itu kita berharap justru benar-benar tujuan Komisi Reformasi Polri adalah serius mereformasi Polri, termasuk nantinya, dan ini namanya komisi, jadi ini bekerjanya bukan yang kayak untuk jangka pendek aja. Komisi itu tentu diharapkan masyarakat tuh benar-benar semacam mereformasi, termasuk nantinya itu di situ akan dibahas juga soal revisi dari Undang-Undang Polri ya. Kita mendapatkan informasi bahwa kewenangan polisi yang selama reformasi ini luar biasa dan menimbulkan dalam tanda petik kecemburuan, itu akan dikurangi dan sebagainya. Tetapi intinya adalah masyarakat ingin polisi yang betul-betul independen, objektif, dan berpihak kepada rakyat, berpihak kepada hak asasi manusia, kenaikan pangkat berdasarkan merit system, tidak korupsi, segala macam lah. Yang bagus-bagus itu yang diharapkan. Nah, apakah itu bisa terjadi? Nampaknya itu sulit. Nyatanya membuat Komisi Reformasi Polri aja tertunda-tunda gitu ya. Itu mungkin POV dari IDN Times. Ya, termasuk tindakan represif Mbak yang dilakukan sebelumnya semoga tidak terjadi lagi. Nah, Mbak, ke tema yang kedua mengenai Presiden Amerika Serikat ini, Donald Trump mengundang sejumlah kepala negara untuk hadir di acara rencana perdamaian Timur Tengah di Mesir. Termasuk Presiden Prabowo diundang dan sudah tiba di sana, Mesir. Berangkat jam 00.20 semalam ya. Nah, ini melihatnya dari POV Times seperti apa Mbak, dan harapannya seperti apa? Ya, jadi ini menarik ya, dilakukan tempatnya itu ini berlangsung pada saat sekarang ini sore ini Mbak. Kalau di waktu di Mesir, di Sharm El Sheikh itu resort wisata, itu rencananya itu dimulai sekitar jam 6:30 malam ya. Presiden Trump yang jadi ini inisiasinya dan co-chairnya yang akan memimpin ada dua, yaitu yang menginisiasi 20 poin plan perdamaian antara Israel dengan Palestina yang diharapkan juga untuk mengakhiri perang di Gaza, itu adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan kemudian tuan rumah Presiden Abdul Fattah El-Sisi itu yang menjadi co-hostnya. Nah, kalau menurut informasi yang kita kumpulkan, Gilang dan teman-teman, ada 27 kepala negara yang diundang ya, selain Abdel Fattah al-Sisi, kemudian Donald Trump, ada Presiden Turki, Emir Qatar, Raja Yordan ya, Perdana Menteri Kuwait, kemudian Raja Bahrain, Presiden Palestina Mahmud Abbas, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ada juga Presiden Prancis Emmanuel Macron yang pada saat di antara sidang Majelis Umum PBB ke-80 UNGA itu sehari sebelumnya itu juga menginisiasi konferensi internasional
solusi dua negara ya. Kemudian juga ini hampir semua tokoh-tokoh dunia ya, semuanya Perdana Menteri Pakistan, Perdana Menteri Inggris, Italia, Jerman, ya, Norwegia, Kanada, dan bahkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, kemudian Presiden Uni Eropa ya, Sekretaris dari Sekretaris Jenderal Liga Arab, dan yang tidak hadir itu adalah justru Perdana Menteri Israel Netanyahu ya. Mungkin kepentingannya sudah diwakili oleh Presiden Trump, karena Presiden Trump berangkat dari Amerika mampir dulu ke Tel Aviv, bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu, memberikan pidato di Parlemen Israel, Knesset, baru kemudian terbang ke Sharm el-Sheikh. Jadi ini lanjutan dari UNGA. Nah ini adalah lanjutan dari UNGA, terutama yang disampaikan oleh Presiden Trump pada tanggal 29 September ketika dia jumpa pers bareng dengan PM Israel. Dia mengatakan bahwa ini sudah dibicarakan dengan sejumlah pihak, termasuk pertemuan ketika Trump pada tanggal 23 September mengundang pimpinan 6 negara, termasuk Presiden Prabowo, yang membahas solusi untuk mengakhiri perang di Gaza. Dan ini adalah fase pertamanya. Fase pertamanya sudah dieksekusi, yaitu melepas tahanan ya, sandera. Kemudian upaya untuk membuka gencatan senjata sudah dilakukan ya. Jadi waktu itu pengumuman dari Presiden Trump itu kan hari Rabu minggu yang lalu, sudah efektif dimulai di hari Jumat ya, minggu yang lalu. Kemudian hari ini kita membaca bahwa sudah ada 7 tahanan Israel dilepas oleh pihak Hamas ya, kemudian masih ada 12 lagi, dan kan itu kira-kira ada 2.000-an juga warga Palestina yang ditahan ya. Kemudian konflik ini sudah membuat lebih dari 67.000 ya korban, terutama paling banyak adalah korban di pihak Palestina. Nah jadi makanya harus dihentikan, dan fase pertama termasuk membuka akses untuk bantuan keamanan. Nah kalau memang tidak ada arah pemerintah, dan nampaknya kali ini ini kan pertemuan namanya istilahnya KTT, Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Israel Palestina. Meskipun namanya kalau di undangannya tuh saya lihat undangannya itu judulnya itu adalah plan untuk perdamaian di Timur di Timur Tengah ya, tidak menyebut istilah Israel Palestina, tetapi undangannya, the President of United States invited the Chief of State or Head of Government to attend the signing of a Middle East Peace Plan. Monday, Oktober 13, hari ini 2025, pukul 2.30 PM ya, berarti jam 3:30 sore. Kemudian di waktu di setempat di sana, sampai ini acaranya diperkirakan sampai jam 4.25 PM di Sharm el-Sheikh International Convention Center. Nah ini terletak di tenggara dari Sinai ya. Ini tempat ini sebetulnya beberapa tahun yang lalu tuh pernah di dalam wilayah yang dikuasai oleh Israel, dan mereka juga yang membangun ini menjadi sebuah resort wisata. Dan mungkin juga dipilih karena di tengah-tengah Sharm el-Sheikh ini ada apa yang disebut dengan patung, yang mungkin patung perdamaian, disebut Peace Sharm el-Sheikh, patung perdamaian terbuat dari metal yang dianggap paling besar di dunia. Jadi gede banget, ada sayap-sayapnya, ada bola dunia. Nah jadi memang di tengah-tengahnya itu ada Peace Park namanya ya. Nah jadi ini menarik ya, kita berharap bahwa benar ini kan perjalanannya udah yang upaya untuk perdamaian antara Israel dengan Palestina itu sudah dimulai lama, mungkin 20-an tahun yang lalu. Yang paling menonjol mungkin ketika tahun 93 ada Oslo Accord ya. Saya sempat tuh ngelihat di sana di Oslo, Norwegia itu di hotel namanya Soria Moria ya. Tapi kemudian itu gagal ya, dan baru kali ini kita berharap itu ada upaya. Dan tentu gini, tentu pertanyaan besarnya adalah sesudah ini adalah fase kedua ya kan. Fase pertama tadi kan sudah diefektifkan jalan, fase kedua itu adalah membangun.
rebuilding Gaza ya. Kalau di plan yang 20 yang dibuat oleh Trump itu kan ada akan dipimpin oleh namanya Board of Peace ya, yang dipimpin oleh Trump sendiri. Nah, meskipun dalam ketika ditanya oleh wartawan Gedung Putih menjelang dia take off menuju Tel Aviv, hari ini Trump mengatakan bahwa yang tadinya Board of Peace itu akan dipimpin oleh dia, tapi yang akan menjalankan di lapangan adalah mantan Perdana Menteri Tony Blair. Trump mengatakan belum tentu Tony Blair ya. Tetapi pertanyaannya bagaimana membangunnya ya? Apakah rakyat Gaza ya, rakyat di Gaza itu diajak bicara untuk bagaimana merebuild ya? Karena udah luluh lantak 85% dari bangunan apa segala macam di Gaza itu basically udah hancur lebur. Dan ketika ada gencatan senjata, orang-orang di sana kalau kita ikuti beritanya dan kita memberitakan juga di IDN Times itu mulai untuk mengais-ngais mencari kalau ada jenazah-jenazah yang masih tersembunyi di balik reruntuhan dari bangunan-bangunan yang diserang oleh Israel ya. Nah, jadi apakah itu dan kemudian ini pelucutan senjata. Jadi Hamas di pembangunan kembali Gaza itu Hamas tidak dilibatkan sama sekali ya. Jadi Hamas tidak dilibatkan sama sekali. Pertanyaan besarnya itu apakah Hamas akan bersedia ya? Kemudian bagaimana dengan tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel sejak selama ini bertahun-tahun, dan tentu puncaknya adalah dalam 2 tahun terakhir ya, sejak 7 Oktober 2023. Apakah kemudian dengan perdamaian ini, lalu misalnya Benyamin Netanyahu yang di beberapa negara kan sudah ada yang bilang kalau dia mendarat di negara saya pasti dia akan kita tangkap karena dia akan sudah diajukan ke Mahkamah Internasional. Nah, apakah konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan genosida yang sudah dilakukan oleh Israel di Gaza ini kemudian dianggap sudah tidak ada ya, dimaafkan hanya karena Israel bersedia untuk gencatan senjata dan memenuhi damai ya, damai dengan Israel. Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang masih menggantung ya, masih menggantung untuk fase-fase berikutnya. Karena ini baru fase 1, fase 2, kan fase 1, fase 2 itu paling 7 atau 8 poin. Masih ada 20-an poin lagi ya. Tapi intinya itu adalah yang memberikan pertanyaan-pertanyaan besar sejumlah pundit atau ahli-ahli Timur Tengah itu adalah pelibatan dari pihak Palestina dan Hamas dalam masa depan ya, masa depan dari perdamaian sesudah penandatanganan hari ini ya, malam ini di Mesir itu juga harus dimonitor betul. Tidak ada melanggar karena ya? Israel punya track record atau rekam jejak untuk melanggar melanggar. Jadi dia bisa nih bilang gencatan senjata, tapi tiba-tiba nanti menyerang lagi. Itu bahkan baru dilakukan 2 mingguan yang lalu mungkin ya. Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan, meskipun ada juga yang mengatakan karena kali ini Presiden Trump dan notabene negosiator aktor ya, salah satu aktor yang berperan dalam membuat 20 plan untuk mengakhiri perang di Gaza itu adalah menantunya Trump, yaitu Jared Kushner dan juga Steve Witkoff. Jadi mereka berpikir kali ini Netanyahu nggak bakal bisa main-main nih, karena dia selama ini Israel, Netanyahu itu bisa seenaknya, sekejam itu melakukan genosida di Gaza itu ya karena dukungan dari Amerika. Karena kalau misalnya ada resolusi sudah lebih dari 145 negara yang misalnya meminta mengecam ya. Dilakukan gencatan senjata pas segala, lalu mengecam, bahkan terakhir di UNGA ada 140 negara mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Itu kan yang ngeveto selalu setiap kali adalah Amerika.
Dan sistem birokrasi di PBB itu kalau 1 dari 5 di P5 ya, anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu memveto, nggak mau ada 150, mau ada 190 negara di dunia ini yang mendukung, yang nggak mendukung itu cuma Israel sama Amerika, ya nggak jadi gitu ya. Nah ini pertanyaan besar menggantung, tetapi dari awal kita ketika mendengar bahwa ada rencana perdamaian ini kita di redaksi tentu sangat berharap bahwa ini betul-betul bisa diimplementasikan. Karena apa? Karena genosida harus diakhiri, jangan sampai ada jatuh korban lagi. Dan yang selama ini yang paling banyak hampir 99% korban yang jatuh adalah di pihak yang lebih lemah dalam segala hal, termasuk persenjataan dalam ini, yaitu rakyat Palestina, khususnya warga di Gaza. Jadi kita menyambut baik perdamaian ini karena ini berarti menghentikan jatuhnya korban-korban yang sudah luar biasa banyaknya ya. Dan ini proses yang sudah dua dekade, tetapi kita juga mencermati apakah memang Israel dan Amerika benar-benar sincere ya, benar-benar memenuhi apa yang disepakati dalam perdamaian, tetapi masa depan warga Gaza itu musuhnya ditentukan termasuk dengan memperhatikan aspirasi dari warga di Gaza itu sendiri. Ya. Termasuk kalau misal mau baca di 20 poin proposal perdamaian ada di IDN Times Mbak ya? Ada di IDN Detailnya Times dan 27 pimpinan negara yang hadir, baca semuanya, kita mengikuti betul. Dan menarik juga timeline dari upaya untuk perdamaian antara Israel dengan Palestina yang sudah berjalan 2 dekade. Itu juga kami membuat artikel penjelasan tentang itu. Jadi jangan lupa download IDN app dan juga supaya bisa nggak ketinggalan membaca informasi IDN Times. Terima kasih banyak untuk Sama-sama. episode kali ini. Kita bertemu di episode berikutnya. Salam sehat selalu.